Yo, halo semua. Selamat nongkring kembali di channel ini yang akan membahas semua jenis film yang bakalan membuat kamu semua meriang untuk 3 hari ke depan. Tapi ya, nikmati aja lah ya. Ngemeng-ngemeng, kabar kalian semua gimana nih? Eits, jangan meriang dulu. Meriangnya nanti aja sehabis nonton konten ini, oke? Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat lagi, yang menceritakan tentang sebuah kutukan yang dapat menular ke setiap orang di suatu kota bagaikan ancaman sebiji virus. Penasaran? Mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Sonya yang sedang ketakutan dan mengunci diri di dalam kamarnya. Ternyata di sekujur tubuh Sonya terdapat banyak memar, saudara-saudara. Apakah mungkin Sonya ini adalah korban KDRT? Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda bernama Tena yang adalah pacarnya berkunjung untuk melihat keadaannya dan berusaha untuk menenangkan Sonya. Nah, ini nih calon suami yang baik. Seketika, lampu di kamar itu pun mulai berkedip yang membuat Sonya panik dan langsung mengacungkan garpu ke arah Tona. Ternyata, Sonya melihat sosok roh jahat yang sering menghantuinya selama ini berada tepat di belakang Tona. Karena merasa sudah tidak kuat lagi dengan penderitaan ini, akhirnya Sonya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menusukkan garpu ke lehernya yang membuat Sonya tewas dan film pun dimulai. Di suatu hari, diadakanlah suatu acara pentasbihan komuni pertama pada para anak-anak di sebuah gereja. Dalam acara tersebut, Sarah sebagai tokoh utama kita bersama dengan keluarganya ikut serta menghadiri upacara pentasbihan tersebut yang diikuti oleh adiknya yang bernama Judy. Tak lama kemudian, selagi upacara tersebut sedang berlangsung, datanglah seorang gadis berpenampilan anak gaul tapi kalau digauli nangis yang bernama Rebecca, yaitu teman dari Sarah yang berusaha mengajaknya untuk keluyuran di malam hari. Sontak semua mata tertuju kepada Rebecca di tengah acara tersebut yang sedang berlangsung. Tak berapa lama, seorang suster mengajak Rebecca secara halus untuk mengamankannya keluar dari gereja. Setelah upacara telah selesai, para hadirin pun mengadakan jamuan bersama di lapangan gereja. Sambil acara terus berlangsung, para anak-anak yang mengikuti pentasbihan tersebut melakukan sesi pengambilan foto pada setiap anak untuk dokumentasi. Setiap anak perempuan telah menyiapkan boneka masing-masing sebagai pendamping atau aksesoris dalam sesi foto tersebut. Tapi sangat disayangkan, hanya Judy sendirilah yang tidak memiliki boneka pendamping dalam sesi tersebut hingga tibalah giliran Judy untuk difoto dan ibunya langsung menghampiri lalu memberikan sebuah kalung tasbih sebagai aksesoris untuk Judy. Namun, Judy terlihat menerimanya dengan berat hati. Tak berapa lama kemudian, seusai pengambilan foto Judy, Sarah didatangi oleh seorang wanita tak dikenal yang menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Marisol, dan Sarah pun dibuat kebingungan sampai akhirnya suami dari wanita tersebut menjemputnya untuk pergi. Berlama-lama kemudian, Sarah pun pulang ke rumah dan disambut dengan repetan bapaknya karena terlambat pulang. Ditambah lagi, Sarah meminta izin untuk keluyuran bersama Rebecca di malam hari, dan bapaknya pun makin kesal sampai akhirnya sang ibu mengizinkan Sarah dengan syarat tak boleh pulang larut malam apalagi pulang pagi. Sarah pun menyetujuinya dan malam pun tiba. Di malam itu, Sarah yang telah mendapatkan kartu hijau langsung bergegas untuk menjumpai Rebecca agar secepatnya dapat pergi ke tempat dugem. Namun setibanya di titik temu, ternyata mobil Tena yang akan menjadi tebengan mereka telah dihinggapi oleh Teresa, sepupunya Sarah. By the way, mereka ini emang kelihatannya bagaikan api dan minyak yang kalau ketemu pastinya terbakar. Itu sudah terlihat dari awal film. Dengan sedikit trik kotor, akhirnya Sarah dan Rebecca pun berhasil masuk ke dalam mobil dan langsung berangkat ke tempat tujuan. Setibanya di tempat dugem, mereka pun langsung ke toilet meninggalkan Tena untuk membahas rencana selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, Rebecca pun langsung mengeluarkan sebuah pil untuk dibagikan kepada Sarah. Pil apakah itu? Mungkin obat sakit perut ya? Lalu, mereka mengarungi malam tersebut dengan bersenang-senang, berjoget dan berjoget lalu berjoget lagi, sampai akhirnya acara itu pun bubar dan mereka pun tersadar bahwa Tena telah pergi duluan bersama Teresa meninggalkan mereka di tempat itu, dan akhirnya Sarah dan Rebecca pun memutuskan untuk berjalan kaki sambil mencari mobil lain untuk numpang. Setelah gagal untuk beberapa kali, tak lama kemudian muncullah seseorang yang mau memberikan tumpangan kepada mereka, yaitu Rosie yang seorang bandar narkoba bersama dengan temannya bernama Pedro.
Dan di sini kita melihat sepertinya ada getaran pada pandangan pertama antara Sarah dan Pedro. Untuk sesaat, Rebecca berusaha membatalkan tumpangan tersebut dikarenakan ia sangat mengenal Rosie, namun karena Sarah yang ngotot, akhirnya mereka pun jadi nebeng mobil tersebut. Ya tahulah ya, kan Sarah udah kepincut sama Pedro. Dalam perjalanan pulangnya, Rebecca dengan ketus memberikan peringatan kepada Rosie untuk tidak macam-macam kepada mereka. Namun, Rosie dengan santainya mengubah rute perjalanan mereka menuju ke arah hutan yang membuat Sarah dan Rebecca panik dan kemudian hal itu memicu pertengkaran di antara mereka. Lalu, Pedro pun meminta Rosie untuk kembali ke jalan utama untuk menghindari pertengkaran. Bertepatan dengan itu, Sarah melihat seseorang bergaun putih melintas tepat di depan mobil mereka yang membuat Rosie harus berhenti secara mendadak dan itu membuatnya marah kepada Sarah. Setelah sedikit perdebatan di antara mereka, akhirnya Sarah memutuskan untuk keluar mencari sosok tersebut dikarenakan tak seorang pun percaya akan apa yang ia lihat. Pedro dan yang lainnya pun menyusul Sarah untuk melihat sekitar area tersebut dan tak lama kemudian Sarah menemukan seekor anjing yang telah tewas tergantung di sebatang pohon, lalu mendapati seonggok boneka yang biasa dibawa oleh anak-anak perempuan pada saat ritual komuni pertama tepat di bawah bangkai anjing tersebut. Karena tidak menemukan sosok yang mereka cari sebelumnya, lalu mereka memutuskan untuk pergi dari tempat aneh itu dan Sarah membawa boneka tersebut untuk penelitian lebih lanjut. Saat hendak kembali ke dalam mobil, sekilas Sarah melihat sesuatu yang aneh di balik semak-semak dan terpaku sejenak hingga Rebecca meminta Sarah untuk bergegas kembali ke dalam mobil dan mereka pun pergi dari tempat itu. Setibanya di rumah, tepatnya jam 6 pagi, Sarah dengan perlahan menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Tapi siapa sangka, ia dikagetkan oleh Judy yang telah terbangun dan sedang menunggunya. Lalu terjadilah upaya saling ancam di antara mereka yang membuat Sarah harus mengalah dan mengikuti setiap permintaan dari Judy. Di pagi itu, Sarah yang baru selesai mandi, seketika mendapati memar atau mungkin tanda pada lengan kanannya. Namun, Sarah masih cuek akan hal itu. Tanda apakah itu? Penasaran? Simak sampai tuntas. Setelahnya, Sarah pergi menemui Rebecca di sebuah bar dan mengajaknya untuk menjumpai Pastor Manuel yang bertujuan untuk menanyakan perihal tentang boneka sebelumnya yang telah ia temukan. Siapa tahu si pastor mengetahui siapa pemilik boneka tersebut. Namun, Rebecca menolak dan menceritakan sebuah kisah legenda kota tersebut kepada Sarah. Legenda menceritakan bahwa ada seorang gadis yang bergaun putih yang apabila seseorang melihatnya melintas, maka orang yang bersangkutan akan terkena kutukan dan itu cuma cerita yang dibuat-buat untuk menakuti anak-anak, ujar Rebecca. Kemudian, Sarah pun meninggalkan Rebecca dan pergi untuk menjumpai Pastor Manuel sendirian. Setelah bertemu dengan si pastor, Sarah pun mulai mempertanyakan tentang pemilik boneka itu dan apakah pernah ada anak perempuan yang hilang di daerah tersebut. Sontak si pastor sedikit terkejut dan membantah semua pertanyaan Sarah. Sepertinya si pastor ini berusaha menyembunyikan sesuatu, saudara-saudara. Lanjut. Karena Sarah tidak menemukan jawaban yang ia cari, akhirnya ia memutuskan untuk pulang saja. Di sore itu, Sarah yang sedang mandi kembali mendapati tanda yang ada di lengannya tiba-tiba melebar bagaikan menjalar dengan sendirinya. Karena merasa aneh akan hal itu, Sarah berusaha menggosok tanda tersebut untuk melepasnya. Tapi sangat disayangkan, usahanya ternyata sia-sia belaka dan Sarah pun mau tidak mau harus membiarkannya begitu saja. Walaupun hal inilah yang akan memicu gangguan mistis kepada dirinya di hari-hari selanjutnya. Saat Sarah sedang menyisir rambutnya di depan wastafel, tiba-tiba saja tirai bathtub tertarik dengan sendirinya yang membuat Sarah dan saya juga terkejut secara bersamaan. Seketika, Sarah memeriksa bathtub tersebut dan lampu-lampu di kamar mandi itu pun mulai berkedip-kedip. Tak lama kemudian, sesosok hantu bergaun putih menarik Sarah dan membawanya ke sebuah sumur di dimensi lain dan berusaha untuk menenggelamkannya. Karena suara teriakan yang dihasilkan oleh tenggorokan Sarah, bapak dan emaknya pun seketika datang untuk menolong Sarah dan menemukannya pingsan dengan mata terbelalak di dalam bathtub. Setelah tersadar dari pingsannya, Sarah kemudian diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Bapaknya mencurigai Sarah telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan terus memarahinya walaupun Sarah mengaku tidak pernah menggunakannya. Karena amarah seorang bapak, akhirnya Sarah dijatuhi hukuman yang membuat dirinya tidak boleh keluyuran selama sebulan penuh yang membuat Sarah kesal dan meninggalkan orang tuanya begitu saja.
Beberapa hari kemudian, Sarah bertemu dengan Rebecca sepulang sekolah, lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Rebecca menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan obat yang telah mereka konsumsi. Lagian, pilnya kan bagi dua, so amanlah, kata Rebecca. Lalu, Sarah memperlihatkan tanda yang terdapat di lengannya, dan seketika, raut wajah Rebecca pun berubah lalu memperlihatkan tanda serupa yang terdapat di bahunya. Setelah berdiskusi untuk beberapa waktu, akhirnya Sarah mengambil kesimpulan bahwa pil yang mereka gunakan telah dioplos dengan bahan-bahan berbahaya dan kemudian mengajak Rebecca untuk menemui si penjual obat tersebut yang ternyata adalah Rosie. Sesampainya di tempat Rosie yang juga adalah tempat permainan game retro, mereka pun membahas tentang pil yang mereka gunakan sebelumnya. Rosie menegaskan bahwa semua barang yang dijualnya adalah barang berkualitas. So, bisa jadi itu cuma gejala alergi biasa saja dan akan hilang dalam beberapa hari. Setelahnya, Sarah dan Rebecca pergi dari tempat itu, tapi sepertinya Rosie menyembunyikan sesuatu dari mereka. Ternyata, Rosie juga telah mendapatkan tanda jahanam tersebut, saudara-saudara. Singkat cerita, pada malam itu, Rebecca mendatangi bar tempat biasa mereka nongkrong. Beberapa saat kemudian, Rebecca pergi ke toilet untuk melaporkan semua pendapatannya yang ia peroleh dalam sehari itu. Selagi sibuk melapor, tiba-tiba saja ia diganggu oleh pelapor sebelah yang menggedor dinding toilet secara bertubi-tubi. Karena tidak terima akan hal itu, Rebecca pun langsung menyudahi laporannya dan beranjak untuk memerahi si pengganggu tersebut. Namun ternyata ia tidak menemukan siapa-siapa di toilet tersebut, dan tiba-tiba Rebecca pun langsung berlari ketakutan meninggalkan bar tersebut lalu menghubungi Sarah untuk memberitahukan bahwa situasi mereka saat ini telah berubah karena ia sendiri juga baru saja mengalami gangguan setan seperti yang pernah dialami Sarah. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Rebecca ditarik ke dimensi lain oleh si hantu dan kemudian menenggelamkannya sama seperti yang telah menimpa Sarah. Mendengar akan hal itu, Sarah yang panik langsung berangkat menuju TKP untuk menolong Rebecca. Setibanya di lokasi, Sarah menemukan Rebecca yang tengah pingsan di sebuah telepon umum tepat di depan bar langganan mereka. Tak berapa lama, Rebecca pun tersadar sambil menangis ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa cerita legenda yang selama ini beredar di kota tersebut ternyata adalah sesuatu yang nyata. Setelah mendengar curhatan Rebecca, lalu Sarah mengajaknya untuk memperingati Pedro dan Rosie. Di sisi lain, Rosie yang baru selesai menutup game centernya terlihat sedang bersantai di ruangannya. Dari gelagatnya, Rosie sepertinya memiliki firasat akan terjadinya sesuatu. Benar saja, tak berapa lama, lampu di seluruh ruangan itu pun mulai berkedip dan beberapa mesin game nyala dengan sendirinya. Awalnya, Rosie mengira ada penyusup yang masuk ke tempat itu, namun prediksinya ternyata salah. Tiba-tiba saja, hantu bergaun putih menampakkan diri yang membuat Rosie kaget ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu dengan mobilnya. Untuk beberapa saat, akhirnya Rosie merasa lega dan berpikir kalau itu cuma imajinasinya semata. Tapi sangat disayangkan saudara-saudara, ternyata si hantu itu muncul lagi dari kursi belakang mobil yang membuat Rosie panik lalu kehilangan kendali atas mobilnya dan itulah yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Sarah dan Rebecca yang terlambat memberikan info melihat kejadian yang menimpa Rosie tersebut dengan mata yang terbelalak dari seberang jalan. Lalu mereka pun berlari menghampirinya dan melihat keadaan Rosie yang sudah tidak berdaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rosie masih sempat untuk memberitahukan bahwa gadis itulah yang menyebabkan kejadian ini. Lalu Rosie pun tewas di TKP. Siapakah gadis itu? Tak lama kemudian, polisi pun tiba di lokasi kejadian dan meminta keterangan dari Sarah dan Rebecca. Lalu, Pedro pun datang untuk melihat sahabatnya itu dengan perasaan yang hancur berantakan. Setelah kejadian naas itu, Sarah, Rebecca, dan Pedro mengadakan rapat internal untuk mencari solusi dari kejadian ini. Pedro menceritakan kejadian yang sama seperti yang mereka alami saat ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Gadis yang mendapatkan tanda terkutuk itu memutuskan untuk bunuh diri. Masih ingatkah dengan scene di awal film? Yap, benar. Pada kejadian itu, Tona lah yang menjadi saksi kunci dan kebetulan Pedro mengenal Tona, lalu ia mengajak Sarah dan Rebecca untuk menemuinya pada keesokan harinya dan hari pun berlalu. Di pagi hari setelah mengantarkan adiknya ke sekolah, Sarah dan kawan-kawan pun langsung menjumpai Tona untuk meminta pencerahan. Setelah menceritakan kejadian yang menimpa mereka,
Akhirnya, Tena pun buka suara menceritakan bahwa beberapa saat sebelum Sonya bunuh diri, pacarnya tersebut terlihat paranoid dan memiliki tanda terkutuk yang sama seperti yang dimiliki oleh Sarah dan kawan-kawan. Dan tepat di saat dia menyaksikan pacarnya bunuh diri, ia sempat melihat boneka jahanam yang dibawa oleh Sarah berada di kamar Sonya. Karena mereka masih belum mendapatkan petunjuk yang lengkap, akhirnya mereka memutuskan untuk menjumpai Pastor Manuel untuk informasi lebih lanjut. Sesampainya di kediaman Pastor Manuel, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana, hingga mereka tiba di suatu ruangan dan mendapati sebuah pemutar film jadul yang masih menyala. Lalu Pedro mencoba untuk memutar film tersebut dan mereka mendapati seorang anak perempuan yang bernama Marisol yang sedang memegang boneka yang sama dengan boneka yang ditemukan oleh Sarah. Tak lama kemudian setelah mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan, si iblis pun mulai bertingkah dengan menarik Sarah dan Rebecca ke ruangan yang lain untuk memisahkan mereka dari Pedro, dan Sarah pun mendapati Pastor Manuel yang telah tewas tertimpa lemari di ruangan di mana ia terlempar, dan mereka semua pun panik ketakutan. Kali ini, si iblis menargetkan Pedro untuk jadi sasaran empuknya. Si iblis menerkam Pedro dan membawanya ke alam lain untuk dipermainkan sama seperti yang pernah dialami oleh teman-temannya. Dengan usaha semampunya, akhirnya Sarah dan Rebecca berhasil keluar dari ruangan tempat mereka terkunci dan langsung menolong Pedro untuk menyadarkannya. Akhirnya Pedro pun mengaku, ternyata ia juga memiliki tanda terkutuk, saudara-saudara. Dari manakah mereka mendapatkan tanda tersebut? Saya curiganya mungkin saat mereka menyentuh boneka tersebut. Masih ingat kan saat di hutan, mereka berempat menyentuh boneka tersebut secara bergantian. Setelah kejadian yang menimpa Pedro, mereka pun keluar dari tempat itu dan berdiskusi lebih lanjut, lalu merencanakan untuk menggali informasi lebih dalam dari ibunya Marisol yang berletak di sebuah peternakan. Bertepatan dengan itu, Rebecca dikejutkan oleh bapaknya yang sedang melintasi tempat itu dan langsung memarahi Rebecca karena bolos dari sekolah. Dikarenakan Rebecca tidak ingin melibatkan teman-temannya, akhirnya ia memutuskan untuk pulang mengikuti bapaknya. Berlama-lama kemudian, Sarah dan Pedro melanjutkan perjalanan mereka menuju kediaman Marisol. Setibanya di tempat tujuan, dengan sedikit trik, akhirnya mereka berhasil mendapatkan info yang dibutuhkan. Ibu Marisol menceritakan tentang kisah anaknya yang menyayat hati. Setelah mendapatkan tanda terkutuk, ternyata Marisol dikucilkan dan dihina banyak orang di kota tersebut. Sampai di suatu hari, Marisol pun menghilang di alun-alun gereja saat bermain sendirian dengan bonekanya. Lalu dengan tak sengaja si ibu itu pun mendapati tanda serupa di lengan Sarah dan ia pun merasa iba terhadap Sarah. Singkat cerita, pada malam itu Rebecca berhasil melepaskan diri dari cengkeraman bapaknya dan berhasil berkumpul dengan Sarah dan Pedro, lalu mereka pun langsung berangkat menuju gereja untuk investigasi terakhir. Setibanya di tempat itu, Sarah dan kawan-kawan langsung menyisir tempat tersebut dan tibalah mereka di sebuah reruntuhan bangunan kuno persis seperti yang digambarkan oleh Ibu Marisol dan mereka pun memasukinya tanpa permisi terlebih dahulu. Saat memasuki bangunan itu lebih dalam lagi, seketika mereka pun saling mengaku kalau pernah dibawa sebelumnya ke tempat itu oleh si iblis. Tak lama setelah itu, si iblis pun menarik Sarah ke dalam sumur untuk memisahkannya dari teman-temannya. Sesaat setelah pendaratan yang kurang baik oleh Sarah, tiba-tiba si hantu Marisol pun nongol dan dengan perlahan mendekati Sarah untuk memeluknya. Lalu, Sarah pun dibawa pada penglihatan akan apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Ternyata, saat acara pentasbihan, sepertinya Marisol sedang mengikuti jejak seseorang dan tak sengaja tiba di reruntuhan bangunan kuno tersebut, lalu nyemplung ke dalam sumur itu hingga tak seorang pun dapat menemukannya. Yang menjadi tanda tanya adalah, Marisol sedang mengikuti siapa? Apakah itu semua cuma tipuan si iblis yang telah mengutuki mereka? Lanjut. Setelah situasi kembali kondusif, Rebecca dan Pedro pun datang untuk menolong Sarah dan mereka pun pulang. Lalu, apakah masalah ini selesai sampai di sini? Ternyata tidak, saudara-saudara. Pada malam itu, Rebecca memutuskan untuk menginap di rumah Sarah dan saat memasuki rumah, ternyata Judy masih belum bobo dan tengah menunggu kepulangan Sarah. Kemudian Sarah menawarkan untuk membuatkan coklat panas kepada Judy sebelum tidur dan sekembalinya Sarah menemukan Judy tengah memegang boneka terkutuk milik Sarah dan tiba-tiba oh ya, kita flashback sebentar ya ke beberapa tahun yang lalu untuk melihat awal kisah dari Marisol. Di suatu hari, saat Marisol sedang bermain sendirian,
Tiba-tiba ia dihampiri oleh anjingnya yang sedang membawa sebuah boneka. Ini nih si anjing pembawa petaka. Kemudian Marisol menyelamatkan boneka tersebut dari cengkeraman si anjing, dan dari sinilah wabah terkutuk tersebut mulai menyebar dan tamat. Benar-benar film yang sangat meresahkan sekali apabila kutukannya tidak sesegera mungkin diatasi. Bisa-bisa seisi planet ini mungkin bakalan terkena kutukan apabila tidak ada vaksinnya. Lagi pula, bagi saya film ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah, dari manakah asal-usul kutukan boneka ini? Dan, apakah si anjing yang membawa boneka tersebut terkena kutukan juga atau tidak? Bagi yang tahu, tolong berikan jawaban di kolom komentar ya. Tapi overall sih filmnya lumayan bagus kok ketimbang saya yang bikin. Oh ya, lupa. Pesan dari saya untuk para pria di seluruh dunia. Jangan sesekali mencoba untuk mengambil boneka ini, apalagi memainkannya. Lu mau jadi cowok unyu-unyu? Ih, najong. Sekian dari saya. Silakan subscribe dan like kalau suka. Di sini saya The Films pamit undur diri. See you on the next video. Bye.